Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya AKBP M. Rusdi Lubis, MSI, Kepala BNN Kota Depok, berkantor di Jalan Merdeka nomor 10 Sukma Kota Depok. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Jakarta Bapak Dr. Jenderal Nur Arifin, para pembantu Direktur Politeknik Negeri Jakarta, para dosen Politeknik Negeri Jakarta, dan seluruh mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta tahun 2020 yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hikmahnya, sehingga kita semua dapat hadir secara virtual dalam kegiatan pengenalan mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta tahun 2020. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru PNJ. Semoga kalian mampu menjadi generasi emas, generasi penerus bangsa, dan menjadikan Politeknik Negeri Jakarta menjadi kampus bersih narkoba atau bersinar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai permasalahan narkoba, di mana saya yakin kalian sudah sering mendengar baik di media sosial, media elektronik maupun media cetak. Permasalahan narkoba saat ini sudah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, dan tidak ada satupun kalangan yang luput dari penyalahgunaan narkoba. Entah itu di masyarakat biasa, guru, artis, pejabat, bahkan aparat penegak hukum, ada yang terjerat kasus narkoba. Secara nasional, menurut data BNN tahun 2020, angka prevalensi narkoba pada tahap pernah pakai sebesar 2,4%, atau setara dengan 4.534.744 jiwa, dengan rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Sementara angka prevalensi pada tahap setahun pakai sebesar 1,8%, atau setara dengan 3.419.188 jiwa, dengan rentang usia di 15 sampai dengan 64 tahun, di mana pada rentang usia tersebut rata-rata ditemui pertama kali penyalahgunaan narkoba pada usia 17 sampai 19 tahun, dan penyalahgunaan narkoba terbanyak ada pada usia 35 sampai 44 tahun. Ancaman narkoba saat ini pun semakin bertambah, di mana saat ini sudah ditemukan 950 jenis narkotika baru neuropsychotic substance atau NPS. Dari 950 jenis tersebut, ada 77 jenis yang sudah masuk ke Indonesia, dan dari 77 jenis tersebut baru 72 jenis yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2020. Banyaknya narkotika jenis baru ini menunjukkan bahwa para pengedar akan berupaya sedemikian mungkin menciptakan narkotika baru agar tidak terjerat oleh hukum. Tidak hanya jenis, namun bentuk dari narkotika pun juga dimodifikasi oleh para pengedar, sehingga menarik perhatian anak atau luput dari pengawasan aparat penegak hukum. Sebagai contoh, adanya ganja dan sabu sintetis yang disisipkan dalam rokok sintetis atau vape. Dimana kita ketahui bersama saat ini banyak sekali remaja-remaja yang memakai vape, entah itu di pusat perbelanjaan, di pinggir jalan, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 saat ini, dijadikan peluang besar oleh para pengedar untuk lebih gencar dalam menjual narkotika kepada para remaja-remaja kita. Hal ini dikarenakan di tengah situasi pandemi ini memaksa para remaja untuk beraktivitas dari rumah. Untuk itu saya mengimbau khususnya kepada para mahasiswa baru PNJ dan juga seluruh sivitas akademi PNJ, mari kita bersama-sama mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan kampus PNJ. Para serta mahasiswa PNJ merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
di mana pada pasal 104.110 mengharapkan peran serta masyarakat dalam upaya PIM4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ada bentuk peran serta yang bisa dilakukan seorang mahasiswa sekaligus sebagai generasi milenial, antara lain mahasiswa bisa mengupdate status di media-media sosial baik di Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain dengan mengupdate status yang isinya berupa himbauan secara tidak langsung. Para mahasiswa telah mengkampanyekan PIM4GN, kemudian mengadakan kegiatan seminar mengenai PIM4GN baik secara virtual. Hal ini merupakan salah satu solusi bagi para mahasiswa PNJ untuk tetap memiliki aktivitas meski di tengah kondisi pandemi saat ini. Membuat poster, leaflet, ataupun bentuk tulisan lainnya di media elektronik dan media lainnya untuk mengkampanyekan PIM4GN. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa para mahasiswa PNJ lakukan dalam upaya mendukung program PIM4GN di lingkungan kampus. Sebagai penutup, saya berpesan bahwa permasalahan narkotika merupakan permasalahan kita semua dan permasalahan kita bersama, bukan semata-mata urusan Badan Narkotika Nasional. Jadi karena hari ini sebagai momentum perubahan kita untuk hidup 100% agar menjadi pribadi yang sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba, guna mewujudkan lingkungan kampus PNJ sebagai kampus bersih narkoba atau bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarga semakin meresahkan. Ya. Bagi ibarat dua sisi mata uang, narkoba ini menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Ya, seperti kita ketahui ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan yang karena efeknya bisa menenangkan, namun juga dipakai dalam dosis yang berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan kecanduan. Nah, penyalahguna ini banyak karena si pemakai ini merasakan efek yang menyenangkan. Ini dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Ya. Meski dampak narkoba ini sudah diketahui banyak orang, tapi tidak mengurangi dampak pemakaiannya. Ya. Seperti kita ketahui, Bapak Presiden Republik Indonesia dalam kesempatan Hari Anti Narkotika Internasional beberapa waktu yang lalu menyatakan Indonesia darurat narkoba. Ya. Karena dari kalangan pekerja, angka penyalahguna narkoba 59%, ya, dari kalangan pelajar 24% dan umum 1,77%. Dengan kondisi yang seperti saya sampaikan ini menunjukkan bahwa Indonesia ya menjadi tempat yang sangat strategis ya untuk penyalahgunaan peredaran gelap narkoba seperti itu. Bahaya narkoba ini hingga menjadi kecanduan ya, namun juga kita akan lebih baik kalau kita melakukan satu bentuk pencegahan ya. Nah, narkotika adalah zat atau obat ya, kita ketahui baik yang bersifat alami, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Ya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika ini adalah zat ya yang berasal dari tanaman yang memiliki efek halusinasi, yang menurunkan kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Nah, obat-obat tersebut menimbulkan kecanduan sehingga pemakainya berlebihan. Nah, pemanfaatan dari zat ini sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahguna bisa terkena sanksi hukum, ya, penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Jenis-jenis narkotika, ya kita ketahui narkoba, ya narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, ya ini terbagi menjadi 3 golongan untuk narkotikanya. Narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka ini sangat berbahaya dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Nah, untuk narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini ya kurang lebih ada 85 jenis ya yang bisa diantaranya morfin ya yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan ya seperti itu. Tapi semua sesuai dengan resep dokter, ketentuan dokter. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan ya, dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Nah, ini ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun juga melalui proses kimia. Nah, ini jika berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika jenis sintetis ini ya pengolahannya dimanfaatkan untuk keperluan obat dan juga penelitian. Nah, sekali ada amfetamin, metadon, ya, dexamfetamin dan lain-lain. Itu yang jenis sintetis, ya. Untuk yang semi sintetis ini seperti morfin, heroin, kodein dan lain-lain, ini yang pengolahannya menggunakan bahan utama narkotika alami, ya, seperti itu. Nah, untuk yang narkotika jenis alami kita ketahui ganja, ya, dan koka. Ya, ini adalah narkotika jenis alami yang langsung digunakan, ya, yang kandungannya tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Nah, bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Nah, ini bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kehidupan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sangat meresahkan, ya. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya membuat penggunanya semakin meningkat dan tidak kenal jenis, kelamin dan usia. Jadi semua beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya narkoba ini. Nah, meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan, ya, yang ketat dari dokter tentang dampak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Ya. Kita ketahui efek daripada penyalahgunaan narkoba ada efek halusinasi, ya, dehidrasi, dan juga menurunnya tingkat kesadaran serta kematian. Nah, gangguan kualitas hidup sudah pasti, ya, karena berdampak pada kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan yang bisa mempengaruhi kualitas hidup, ya, dan juga pemakaian zat-zat narkotika yang hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan medis dan pengawasan dokter. Ya, selebihnya adalah jangan coba-coba memakai, ya, narkoba, ya, karena berisiko sangat tinggi untuk hidup dan kesehatan. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya adalah Dr. Gigi Trisnawati. Saya dari program rehabilitasi dan Kota Depok ingin menjelaskan tentang rehabilitasi narkoba. Apa itu rehabilitasi narkoba? Di sini nanti kita akan jelaskan secara perlahan-lahan atau secara satu persatu tahapan-tahapannya. Mungkin tadi sudah mendengar tentang adanya bahaya dan efek dari pemakaian narkoba tersebut. Nah, untuk itu saya akan jelaskan, yaitu rehabilitasi narkoba adalah serangkaian usaha pemulihan dan mencakup rehabilitasi medis, mencakup rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi, dan semuanya itu menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Yang dinamakan adalah rehabilitasi berkelanjutan. Jadi istilahnya adalah perawatan atau rangkaian pemulihan dari pecandu yang pemakai
menjadi pecandu yang tidak pakai narkoba, seperti itu. Dan ini berlangsung ada jangka pendek serta jangka panjang. Tujuannya adalah rehabilitasi sendiri adalah merubah perilaku sehingga si pecandu atau korban penyalahguna bisa pulih dan berfungsi sosial serta produktif. Karena kita tahu ketika seseorang yang sedang memakai narkoba biasanya terjadi perubahan perilaku di dalam dirinya. Nah, untuk itu diharapkan atau benar-benar diinginkan ketika selesai rehabilitasi narkoba ini si pecandu atau korban penyalahguna bisa pulih atau sadar, dalam artian sober, seperti itu. Nah, rehabilitasi yang ada di program kami BNN Kota Depok itu ada dua, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Apabila rehabilitasi rawat jalan dilakukan, pasti kebanyakan bertanya seperti itu. Jadi ini kami akan membantu pecandu atau korban penyalahguna yang ingin datang ke Kota Depok untuk melakukan rehabilitasi. Sebelumnya akan kami assessment. Jadi nanti dari assessment itu kami akan mendapatkan hasil dari tingkat kecenderungan atau ketergantungan dari pemakaian narkoba. Apabila pecandu itu mempunyai tingkat ketergantungan yang parah, kami akan lakukan dan rujuk rawat inap yang kami punya, yaitu di BNN Lido atau di Babes Lido, Balai Besar BNN Lido punya, yang ada di Lido Bogor. Nah, kemudian apabila nanti kami asesmen dan pecandunya itu mempunyai tingkat kecenderungan pemakaian ringan dan sedang, bisa dilakukan terapi rawat jalan di kami di BNN Kota Depok dengan melakukan rangkaian tahapan-tahapan. Yang pertama, kami akan melakukan detoksifikasi. Selain kami nanti lakukan assessment, kemudian detoksifikasi, kemudian counseling. Detoksifikasi yang kami lakukan adalah orang itu kami hilangkan pemakaian zatnya yang ada di tubuh yang sudah dipakai sebelumnya. Jadi kami tidak menggunakan terapi substitusi sama sekali, tetapi kami lakukan resep atau rujukan secara simptomatis, seperti itu. Bila nanti pecandu atau korban penyalahguna narkoba datang ke kami dan kemudian selama perawatan itu mempunyai penyakit-penyakit simptomatis, itu yang akan kami berikan obat-obatan secara simptomatis. Apabila dia ada diare, kami kasih obat diare dengan memberikan resep. Apabila ada mual karena gejala putus diet, karena dia tidak memakai kembali, kan akan ada gejala putus diet untuk si pecandu. Nah, itu akan kami berikan obat-obatan sesuai dengan gejalanya. Kemudian kami akan juga mengevaluasi mental atau psikologisnya. Di situ kami, bila si pecandu atau korban penyalahguna mempunyai depresi atau kecemasan yang sangat-sangat berat, kami akan rujuk kepada spesialis penyakit jiwa. Dan kemudian kami juga akan melakukan perawatan kepada penyakit penyertanya. Kita tahu, ketika seseorang pecandu atau korban penyalahguna memakai narkoba yang terlalu lama, akan mempunyai penyakit penyerta. Karena bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita pastinya akan ada penyakit penyerta. Itu akan kami melakukan rawatan. Nah, seperti itu. Dan kemudian setelah rehabilitasi medis selesai, lari untuk rehabilitasi tahapan sosial. Di sini kami akan mengubah perilaku, dalam arti akan merawat dan merubah perilaku yang tadinya tidak normal, kita ubah menjadi normal, seperti itu. Perlahan-lahan kita lakukan, dalam artian bagaimana si pecandu ini kita buat untuk menjadi perilaku yang dalam sopan santun, dalam tata krama, dalam kepercayaan diri. Di situ di rehabilitasi sosial ini yang akan dilakukan untuk si pecandu atau korban penyalahguna. Setelah rehabilitasi medis dan sosial selesai,
Kemudian tahapan selanjutnya itu pasca rehabilitasi. Pasca rehab sendiri adalah proses pemulihan. Proses pemulihan yang kita lakukan atau kita dampingi sehingga si pecandu atau mantan pecandu ini tidak memakai kembali atau tidak relapse seperti itu. Tetapi di dalam pasca rehabilitasi ini si pecandu ini atau mantan pecandu ini bisa menjadi orang yang pulih, seperti goals kami, pulih, dia bisa produktif, dan dia bisa berfungsi sosial di dalam lingkungannya, seperti itu. Nah, itu yang kami lakukan, tahapan-tahapan untuk rehabilitasi narkoba. Jadi kami membuat di dalam ketika pasca rehabilitasi itu untuk mencegah sugestinya. Kami membuat juga bagaimana untuk dia mengatasi masalah dalam triggernya. Triggernya itu keinginannya atau yang pencetusnya, seperti itu. Dan kami juga berusaha untuk mencegah ketika dia sugestinya atau cravingnya, ketagihannya, keinginan ketagihannya yang pemakaian narkobanya, itu kami akan lakukan tahapannya di pasca rehabilitasi. Untuk itu kami akan tetap membantu dan melakukan sebaik mungkin dalam rehabilitasi. Bila ada yang ingin meminta bantuan kami untuk rehabilitasi, silakan datang ke kantor BNN Kota Depok di Jalan Merdeka. Silakan datang ke kami untuk lakukan rehabilitasi. Jangan sampai terlambat. Gitu. Kami tidak ada pembayaran untuk melakukan rehab jalan di kami, tidak melakukan atau tidak ada pembayaran, semua gratis untuk dilakukan di rehabilitasi Kota Depok. Untuk itu kami meminta juga kepada yang lain apabila mempunyai saudara atau mempunyai tetangga atau yang membutuhkan bantuan kami siap melakukan atau membantu bila diperlukan. Silakan datang ke BNN Kota Depok untuk langsung ke rehabilitasi, ke seksi rehabilitasi, dan boleh menemui saya langsung. Silakan, jangan takut, karena lebih baik kita mencegah dulu sekarang ini, mencegah sekarang daripada nanti ketika sudah semua tidak ada pilihan, ketika semua sudah mentok, ketika semua sudah buntu dan terlambat, itu sudah susah untuk dilakukan. Maka dari itu, silakan berikan informasi ini kepada orang yang membutuhkan atau teman-teman yang membutuhkan, dan kami siap membantu. Itu saja dari saya untuk program rehabilitasi di BNN Kota Depok. Terima kasih, dan saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirman Nusantara, selaku pelaksana tugas Kepala Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota Depok. Di sini saya akan membawakan materi tentang aspek hukum dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau disingkat P4GN. Latar belakang permasalahan narkoba di Indonesia terus meningkat seiring tahun, dan salah satu sebabnya adalah kurangnya daya mobilisasi gerakan dalam penanganan narkoba. Kemudian, pemerintah juga memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu SDM, anggaran, material, dan metodologi, sehingga perlu pelibatan seluruh komponen untuk berperan serta secara aktif dalam penanganan narkoba. Konsep yang ditanamkan BNN dalam masyarakat mencakup 3 aspek. Pertama, itu pemberantasan, kedua pencegahan, ketiga rehabilitasi. Baik, di bidang pencegahan, masyarakat diharapkan giat dan aktif dalam hal komunikasi, informasi, edukasi, dan sosialisasi
terhadap lingkungan sekitarnya perihal pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba. Kemudian di bidang rehabilitasi, masyarakat diharapkan ikut andil pada pihak yang berwenang atau BNN jika ada pecandu atau korban penyalahguna yang perlu mendapatkan fasilitas rehabilitasi. Kemudian di bidang pemberantasan, masyarakat diharapkan berani melapor pada pihak berwenang atau kepada BNN jika ada pengedar atau indikasi pengedar atau bandar narkotika di lingkungan sekitarnya. Peran serta yang diharapkan antara lain adanya kegiatan sosialisasi anti narkoba di lingkungan sekitar, kemudian komitmen dalam menjaga lingkungan sehat dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian masyarakat juga diharapkan aktif dalam kegiatan-kegiatan anti narkoba, dan jika ada indikasi keberadaan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba, berani lapor ke pihak berwenang atau BNN. Dasar hukum dalam pelaksanaan P4GN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk dalam aspek pidana hukum yang berkenaan dengan narkotika. Intinya, jika seseorang diketahui atau kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum, maka ancaman sanksinya adalah pidana kurungan mulai dari 4 tahun sampai 20 tahun atau seumur hidup, kemudian hukuman mati, kemudian denda mulai dari 800 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di situ dijelaskan tentang batas minimal seorang pecandu. Jika dia seorang pecandu dan ketika ditangkap kurang dari SEMA, contoh, jika seorang kedapatan mengkonsumsi sabu kurang dari 1 gram, yang bersangkutan berhak untuk memperoleh proses rehabilitasi medis. Namun, jika di atas SEMA atau sabu di atas 1 gram, maka yang bersangkutan akan diproses secara hukum. Baik, narkotika ini memang masalah yang kompleks. Dimensinya bukan soal objek narkotika atau penyalahgunaannya saja, tapi lebih dari itu. Ini menyangkut kehidupan sosial masyarakat. Jadi semakin apatis sebuah lingkungan justru akan menciptakan kondisi yang ideal untuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tanggung jawab dan peran serta masyarakat jelas jadi faktor penentu dalam kesuksesan aspek P4GN ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.